Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dusana Pandanga dimanapun berada. Masih bersama Pro 4 RRI Padang di frekuensi 92,4 MHz ya, dan tentunya acara ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming ya, rri.co.id, kemudian juga RRI dan RRI Digital. Dan khusus malam ini Dusana Pandanga kita ada di Kabarantau, juga bisa Anda dengarkan melalui live YouTube Pro 4 RRI Padang. Nah, siapakah yang menjadi narasumber kita di Kabarantau untuk malam hari ini? Kita coba sapa dulu yang sudah ada di Zoom bersama kita. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Uni, Nevi dan Bang Arman. Apa kabar? Lai sehat-sehat setu. Ondeh mande. Alhamdulillah. Kurang jelas nih suaranya. Kurang jelas ya? Ya. Nah, lumayan lah. Oke. Dekat tadi. Tara gak mana pas wajah Uni Nevi Jo Bang Arman Kohan. Ya Allah ya Tuhan. Ada waktunya ntar. Ayo pasti pulang kan. Oke. Uni Nevi sekarang Uni Nevi di mana nih Nevi? Lokasinya? Rumah Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke, di tempat yang sama sama Bang Arman pastinya ya. Karena di merantaunya memang ke Jakarta Timur. Kebetulan kita serumah, anak. Atau ini kebetulan yang emang sengaja atau tidak gitu. Iya, karena dulu sebelumnya pas ketemu nggak serumah, sekarang udah serumah. Ya ampun. Ninevi aslinya orang mana sih? Siapa Uni? Iya. Uni lahir di Padang, daerah seberang Padang. Cuma kalau nama itu Pariaman. Oh, Pariaman. Kalau Bang Arman sendiri? Abang orang tua itu dari Tilatangkamang. Tilatangkamang. Dua-duanya dari Tilatangkamang, cuman udah merantau ke Jakarta tuh sekitar tahun 62. Oh, udah lama. Jadi berarti Bang Arman emang lahirnya di Jakarta. Udah lahir besar di Jakarta. Oh gitu. Pindahnya ke Padang dan jemput sarjana Padang. Gitu. Betul, jemput double. SH-nya double di Padang dapatnya. Luar biasa. Begitulah cerita kehidupan ya. Jadi ya kita belum kenalin sama Dusana Pandanga, kita udah asik ngobrol berdua lagi. Jadi Dusana Pandanga ini adalah perantau Minang yang ada di Jakarta. Ada Uni Nevi Sri Anjeli SH Anjeli ya. Iya, Nevi Sri Anjeli SH MKN. MKN ini master magister kenotariatan ya. Iya betul. Dan juga Arman SH sarjana hukum. Begitu, dua-duanya orang Minang. Tapi yang baru merasakan merantau ini Nevi ya. Kalau Bang Arman udah dari kecilnya udah lahirnya di sana kan. Oke. Jadi Nevi perasaannya merantau kayak gimana Nevi pertama kali waktu datang ke Jakarta? Pertama kali ya pasti asing. Rasa sendiri gitu ya. Dari lahir umur sekian lah baru ngerasakan gimana merantau di negeri orang gitu ya. Biarpun saudara ada di sini, tapi ya perasaan itu tetap adalah asing awal-awalnya, Amna. Oh gitu. Setelah nikah baru ke Jakarta ya? Setelah nikah ya, berarti nikahnya di Padang ya? Nikah di Padang, setelah itu nikah,
boyong ke sini Jakarta Timur. Oke, berarti emang ikut suami lah ceritanya kan? Ikut suami, yang kebetulan kerjaannya juga nyambung, pindah ke Jakarta. Jadi berbarengan lah. Dan awalnya pekerjaannya emang di Jakarta dulu nih, Nevi, belum di Bogor? Dari Padang, dari Padang pindah ke Jakarta. Betulan lagi. Oh, emang kerjaannya dari kantornya gitu? Dari kantor gitu. pindah Jakarta. Setelah itu pulang nikah balik lagi ke Jakarta gitu. Oke, iya. Kalau Bang Arman sendiri itu udah langsung di Jakarta, emang udah ada kerjaannya di sana atau gimana? Ya setelah kuliah balik lagi pulang, bukan pulang ya, iya pulang lah ya ke Jakarta. Iya, pulang ke Jakarta, kerja di Jakarta. Jadi pas kebetulan istri kantornya pindah ya ketemu. Habis itu kalau emang udah sama-sama di Jakarta ya kita nikahnya di Padang gitu kan. Jadi memang sebetulnya Nevi ini sempat kerja dulu di Jakarta sebelum sekitar nikah. 2 bulan ya? Ya 2-3 bulan. 2-3 bulan. Setelah itu kita nikah ke Padang. Dari Padang ya balik lagi ke Jakarta karena emang kerjaannya udah di Jakarta, kantornya udah tetap di Jakarta gitu, Ana. Udah, Nevi pasti ada proses penyesuaian ya kalau kita merantau ya. Nah, lama sampai sekarang pun masih ya. Masih. Wow, luar biasa. Khususnya makanan ya, agak repot khususnya makanan. Bener, khususnya berasnya kali ya. Berasnya kali. Dicari itu pasti makanan Padang yang dicari. Makanya mendirikan rumah makan Padang. Itu asal usulnya. Aduh, ntar deh kita korek yang gitu. Ininya dulu penyesuaian kayak apa sih nih Nevi? Pakai bahasa Minang aja ya nih Nevi ya. Itu dia. Mande. Iyo, anca pakai bahasa Minang lah. Jadi pandangan yang nggak ngerti translate. Terus. Tapi kebanyakan kalau orang Padang pasti ngerti lah ya. Bang Arman mengerti kan? Mengerti. Oh, mengerti. Kalau indak mengerti batu nih Nevi di pangan. Di pangan loh. Di pangan. Di Padang pun lah pertama kali ke Padang kan lah iya diajar betul. Kawan-kawan. Ala diajar nah. Betul. Sampai tahun diajar di Padang. Sampai tahun. Indah sebantah tuh donak nih Nevi. Iya. Jadi lumayan bahasa Padangnya. Lumayan. Oke. Daripada 6,5 lah ya. 6,5 ya. Iya. Tapi ngomong bahasa Padang lagi bisa Bang Arman? Bisa cuma tagalica ketek. Kenapa? Paham bisa gitu lah. Cuman mungkin ada yang beberapa yang kurang paham. Misalnya ya bahasa inilah gitu loh. Kurang bahasa bisa. bahasa asli mana ya? Bahasa asli. Apalagi yang standar bahasa Padang lah masih bisa. Cuman karena Uni menyesuaikan bahasa sini agak susah anak. Itu nih Nevi. Apa penyesuaian Uni Nevi di sini? Coba diceritakan. Penasaran banget. Awal proses ya. Mungkin Nevi agak setengah nampak. Geser teh. Baik, penyesuaian pertama. Nah, itu. Gimana ya penyesuaiannya tuh ya? Yang pasti kayak orang shock culture ya. Karena pikirannya ke Padang. Terus pengennya ketemu sama kakak. Karena temen nggak ada di Jakarta. Oke. Pengennya ketemu sama kakak. Gitu. Sama papa di Padang gitu loh. Jadi pasti bawa yang ngerasa di mana sini gitu loh. Kadang-kadang di mana kok? Iya, kok bisa sih jauh sih gitu loh. Yang dari Kete dapat jauh dari orang tua, Pasika jauh itu agak lama penyesuaiannya. Luar biasa perasaan ini Nevi. Nah, itu mulai dari perasaannya. Kalau makanannya Mbak Ani Nevi? Makanan sampai gini ya lah hampir yang 20 tahun ya kali ya. 20 tahun makanan nggak bisa. Susah. Oh, susah. Susah untuk menyesuaikan makanan di Siko. Jadi harus cari rumah makan Padang Taru ini Nevi ya.
Iya, makanya dulu di Padang nggak bisa masak sama sekali, mungkin masak ya standar lah. Pas Iya. di Siko bertanya-tanya, kebetulan mama sama mertua itu masakannya agak lumayan, jadi belajar dari mama, belajar dari mertua gitu loh. Nah, sampailah tuh dapet lah istilahnya makanan-makanan yang biasa susah dicari di Siko gitu loh. Baraja jadinya bisa gitu loh. Bisa dimasak. Cuma Iya. anak sebelah tuh kira-kira makanannya agak susah ya, kayak apa ya makanannya agak susah. Yang masih Apa susah ya? dicari sampai sekarang anyang rawon itu nggak ketemu. itu. Iya, bisa ini tuh. Itu maksudnya yang itu nggak bisa, maksudnya yang apa ya, kayak kue talam lah gitu Oh, loh, itu bisa. onde Bisa lah nih gue. gitu. Oh, Sampai mantap kalau ini. saudara mencari, kue talam di Nevi enak loh gitu. Ondeh Udah mandi. bisa sekarang. Udah bisa. Cuma Ini. hanya rawan yang nggak bisa. Yang lain bisa insya Allah. Nah, Disayang mertua bana mah ini Vika ya Bang Arman ya. luar biasa. Sampai kini ya berajanya sama mertua lah gitu istilahnya. Ini rendang di Bama gitu kan, bumbu apa gancang Bama gitu loh. Ya sama mama mertua, sama mama Uni gitu loh. Oh Berajanya. iya. Oke. Ya sampailah ini kepikiran buka rumah makan aja lah gitu. Disitulah awalnya kan. Awalnya Daripada gitu. susah-susah cari rumah makan Padang, ancak buik surang, sampailah bisnis. Ya. Mbak Acar itu bisnis rumah makan Padang itu tuh. Baru sih anak gitu loh, baru sekitar berapa bulan. Ya intinya sih ya karena gitu mencari makanan yang sesuai sama lidah agak susah. Oke lah kita buka lah gitu loh. Yang sesuai. Nah kebetulan asal Uni kan seberang Padang. Sampai kini tuh keinget seberang Padang sampai dinamakan pula rumah makan itu rumah makan seberang Padang. Saking cintanya sama seberang Padang. Mantap, sampai dinamakan rumah makan Padang dah. Gitu loh. Kadang orang tanya seberang Padang itu apa gitu loh. Nah, pengenalan daerah Sumatera Barat Padang, seberang Padang itu adalah daerah kecamatan di Kota Padang gitu loh. Kan Betul. jarang kedengeran daerah Betul, seberang betul. Padang mana sih? Mereka pikir adalah seberang dari Padang gitu. Iya, betul. Karena Daerah ada seberang Padang Utara sama Selatan, ya kan? karena selama kok yang di orang tahu ya, kalau yang bukan orang Padang taunya Padang Bukit Tinggi, tapi daerah keteknya orang enggak pada tahu. Gitu lah. Rumah makan pun kalau nama daerah juga jarang kan, paling rumah makan Padang atau mungkin namanya yang khusus gitu, ndak nama daerah. Tapi rancak juga tuh nih mengenalkan seberang Padang. Nah, mendekatkan saudara. Kadang-kadang Betul. ada yang lewat, Uni seberang Padang Dima gitu loh. Langsung Iya, betul. Patutnya orang seberang Padang gitu loh. Iya. Pada saat menyebutkan tuh, ini seberang Padang Utara, Selatan, nah baru awak di Selatan Uni, awak di Utara Uni. Oh, paling jauh. Awak paling jauh, Iya. gitu lah. Jadi pemersatu jadi mencari judul rumah makan ini itu merek rumah makan. Kebetulan kan di pinggir jalan sampai sopir angkot pun ngelihat itu seberang Padang. Kebetulan Iya, asalnya iya. seberang Padang sampai turun anak. Mandi mantap. Jadi orang perantauan yang melihat gitu, misalnya ada nama khusus seberang Padang kan jarang, Iya, langsung iya. tahu. Seberang Padang di mana sih gitu loh. Tapi kalau bagi yang nggak tahu, itu dia harus dijelaskan. Penasaran pasti kan. Harus dijalekan. Kok ndak salah paham beko, ya di Subarang Padang di mana tuh ndak Padang lah itu kalau di Subarang di mana. Gitu. Gitu. Uni spesifik masakan Uni apa tuh di rumah makan seberang Padang? Yang banyak itu dendeng batoko. Dendeng batoko. Lado merah, Ya, lado lumayan lah dicari. The best ya. Sama rendangnya juga. Ini jadi promosi nih anak. Enggak ada Uni namanya rumah makan Padang. Indak pada di promosian yuk kalau aku juga nyo. Amin. Emang Padang gitu ya. rumah makan Padang tuh emang dicari di mana? Iya, Banyak. Iya. banyak.
malahan ada ya rumah makan Padang orangnya yang dulu sempat ada kejadian yang kalau misalnya bukan orang Padang di apa sih namanya? Sweeping. Di sweeping gitu kan. Oh, iya. Ya tahu. Gitu loh. Yang mendirikan Makanya bukan orang orang-orang yang Padang. bukan Padang kerja misalnya di warung Padang dan Iya, dia udah betul. bisa. Sebenarnya kan nggak masalah ya. Nggak masalah seharusnya gitu. Iya, jadi kayak diskriminasi orang Padang jadi. Masa ya harus orang Padang kan Iya, gitu. enggak juga kan. Misalnya awak membuat apa namanya sayur asam tuh enggak boleh doh. Lawak. Oke, Mbak apa perasaan Uni mendirikan rumah makan Padang di situ? Senang sih paling tidak merasakan apa sih namanya ya orang Padang ya bercarito gitu loh anak di Padang di mana oh iya iko makanannya iko oh iya iko lebih terasa bumbunya nah itu tuh lebih semangat Uni jadi istilahnya bagus selama ini kan Uni menjalankan di kantor kan pakai bahasa inilah ya gitu lah Indonesia bahasa kan? Indonesia gitu loh jadi nggak ngerasa tapi kalau di pas Uni di rumah makan itu ngerasa Uni rasa di Padang Iya, karena banyak seroboknya orang seberang Padang bagai. aduh yang bahasa Robo gitu Berarti itu mengobati hati Uni Bana Mengobati. dengan mendirikan itu kan. Luar biasa. Kegiatannya sehari-hari Uni di Mako, Bang Arman sama Uni Nevi. kalau Uni kantor di Bogor Di Bogor tiap hari bolak-balik Bogor. tiap hari bisa dibilang tiap hari lah. Kadang kan mungkin kerjaan notaris itu kan jasa, jadi ya Betul. kalau tergantung janji kadang kan lumayan Iya, Jakarta iya. Bogor sekitar 1,5 jam, 1 jam kalau nggak 1 macet, Jam. 1,5 jam kalau nggak macet. Jadi 1 jam. 1 jam ya. Lebih kurang 1 1 jam. jam. Itu betul. Jadi nggak terlalu jauh lah ya kalau 1 jam. Enggak, cuma macetnya yang bikin jauh. Macet. Macet itu kalau macet Bana sampai berapa jam Uni? Bisa 2 jam. Oh, 2 jam. Cuman memang alternatif arah ke Bogor tuh nggak cuma tol, jadi kita bisa lewat melalui pakai kereta api bisa Oh iya. itu yang Kereta api. memudahkan akses ke Bogor itu salah satunya kereta api. Jadi dari stasiun kereta api Bogor pun nggak jauh juga ke kantor di Bogor. Kalau Bang Arman sendiri di Jakarta aktivitasnya? Abang di kerja udah di PT Asuransi Takaful Keluarga, asuransi Jiwasraya. Oh, jadi legalnya di situ ya? Ya, jadi legalnya di situ. Oke. Suka dukanya menghadapi orang Jakarta sebagai notaris ini kayak apa sih, Un? Suka dukanya. Suka dukanya. Kalau sukanya, kalau misalnya klien itu memang berasal dari Padang, Dapet kadang mana? kali gitu lah, sakampuang gitu lah. Lama Lebih lama otanya iya, gitu lah. betul. Lagian notaris kan kepercayaan ya, istilahnya kepercayaan gitu ya. Dan merasa itu adalah orang Padang, kadang-kadang yaudah di situ Lebih percaya ya. saya gitu loh, karena sama-sama Padang nih gitu, kebanyakan seperti itu. Tapi ada juga lah, nggak mungkin kan kita kliennya harus Padang kan nggak bisa menuntut itu. Nggak bisa pilih kan? Iya. Tapi ya selagi kita bisa menempatkan diri gitu loh, menyesuaikan diri. Kalau orang Padang itu seperti apa, orang Sunda seperti apa, gitu loh. Yang penting dari diri sendiri bisa menyesuaikan. Iya, Dukanya betul. apa dukanya? Kalau dukanya sih dibilang sih nggak ada sih ya Nggak ada dukanya. Karena memang pelayanan ya, jasa. Betul. Senang kita jasa gitu loh. Ya kalau dukanya ya namanya pekerjaan ya pasti ada susahnya, paling itu susah gitu loh. Apa ya namanya ya, Mungkin susah. dari Jadi segi lebih kasus banyak kayaknya, dari bertemu segi dengan berbagai karakter manusia. Iya. Dari situ kita punya ilmu lagi, betul, nambah lagi, jadi betul. tahu
oh kalau orang karakternya seperti ini kita Mm-mm, hadapinya mm-mm. seperti ini. Kalau Jadi, orang karakternya A kita mm-mm. masuk juga dengan cara A. Gitu kali ya. Iya, Iya, artinya kita punya ilmu baru seperti apa memahami seseorang dengan Benar. karakternya ya tersendiri, itu begitu dia. ya. Karena kalau nggak bisa memahami, orang sekali datang kapok, Mm-mm-mm. Betul, betul. nggak bakal panjang. Sementara Iya. kalau pekerjaan jasa ini berharap akan panjang gitu loh. Mhm. Sekali Artinya, datang, sekali lanjut lagi artinya gitu loh. komunikasi emang benar-benar tetap harus dijaga, harus baik banget ya, Un ya. Iya, Mhm. gitu. Ini pertama kali jadi notaris itu di Karawang, Ana. Bekasi, Karawang itu Cikampek, Cikampek. Karawang itu berbatasan juga sama Bekasi. berbatasan dengan Bekasi. Dari Iya, Bekasi itu iya. lebih jauh lagi. Itu Oh. kalau sebelum tol layang itu jadi, itu Mhm. Uni ke Karawang itu bisa 4 jam. Oh, lebih jauh lagi Karawang. Ya. Jauh lagi. Ah. Ini maksudnya Karawang itu daerah yang nggak pernah Uni pergi ke sana gitu loh. Nah, itu gimana lagi tuh tempatnya, Un? Nah, pertama kali Karawang itu di mana sih gitu loh. Padahal pada saat mengajukan SK, milih yang terdekat. Terdekat itu adalah Karawang. Mm-mm. Oh, gitu. Gitu loh. Terus? Tapi belum tahu daerah Karawang itu seperti apa gitu loh. Terus, Tapi karena tuntutan, maksudnya dalam artian pemilihan wilayah kerja, Mm-mm. ya Uni dapatnya di Karawang. Dan itu kayaknya asing dalam artian di Jakarta kita udah menyesuaikan seperti ini. Mm-mm. Kita harus ke Kerawang lagi yang ada Sundanya, ada Oh. Jawanya, Bahasanya gitu. berbeda ya. Bahasanya berbeda. Datang ke kantor pakai bahasa Sunda, Uni bingung. Oh, gitu. Di Karawang Iya. kebanyakan orang Sunda. Udah Karawang memang masuk Jawa Barat ya. Jawa Barat. Oh, udah Jawa Barat. Nah, mungkin kesulitan bahasa. Nah, kebetulan mungkin staf staff ya Untungnya bisa staf orang Karawang ya. Karawang gitu loh. Jadi bisa bahasa ditranslate, Indonesia. Ana. Gitu. Dia bilang ibunya bukan orang Sunda, ibunya orang Sumatera, emang gitu. Tapi ada kebiasaan di sana karena kan di Karawang itu ada daerah Mm-mm. yang benar-benar bahasa Indonesia pun agak susah ya. Ada tuh Ana, Gitu. susah. Jadi Iya. dia bisa cuman bahasa Bahasa Sunda. Bahasanya dia aja gitu ya. Makanya staf Uni kadang mentranslate. Lebih banyak ini tuh di Karawang Uni. Kalau di Bogor kan karena di perbatasan Jakarta, Mm-mm. bahasanya udah mulai lah bahasa Indonesia. Iya, Cuman Karawang masih ketemu Uni orang-orang yang nggak bisa Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia bisa, cuman ujung-ujungnya bahasa Sunda gitu loh. Terus udah bisa dong sedikit-dikit bahasa Sunda. Atur nuhun. Atur nuhun. Itu aja ya. Kumaha damang. Ada bang. Ya, Ana dulu kan sempat di ini juga di Jakarta juga dulu SMP. SMP di Bogor. Enggak di Oh. Bogornya sih. Di Bogor sih. SMP Bogor. Negeri 3 Bogor. Iya, Bogor. Kota Bogornya berarti Ana ya. Enggak kota Bogornya, Bang Arman. Apa Hmm. sih itu namanya? Kok jadi Cibinong? lupa sih? Astaga, SMP Negeri 3 Cimanggis. Ya Allah. Oh, Cimanggis. Cimanggis itu udah sekarang ini. Perbatasan Depok. Iya, Iya. Cimanggis perbatasan Depok dekat juga ke Jakarta. Tapi Cimanggis Bogor gitu katanya. Cimanggis Bogor ya. Cimanggis Bogor, Cimanggis ya. masuk Kabupaten Bogor gitu. Kabupaten Bogor ada perbatasan. Atau Cimanggis Depok ya. Ya nggak tahu, pokoknya Cimanggis lah. Udah lama tuh ya, tahun berapa? SMP ya, Ana ya? Dari SD. Oh, dari SD. Dari SD kelas 4 sampai SMP kelas 3. SMA-nya baru di sini. Ana, Iya? Ana. Lah? Kok putus? Halo? Halo, Un. Iya, iya, terus agak nge-lag tadi. Oh, Agak agak nge-lag. Udah nggak apa-apa ya? Iya, iya. Oke. Udah normal. Nah, normal. Ana penasaran nih, Un, sebelum kita closing. Aduh, kok bentar banget ya Allah. Iya. Masih kurang waktunya ya. Iya, kayaknya masih kurang. Kasus yang unik, yang menurut Uni agak susah tapi unik, yang Uni kerjaan yang Uni dapet tuh apa? Hmm. Gitu. Jadi dulu di Karawang terutama. Di Karawang Oh, di itu Karawang. orang beli tanah, beli tanpa tahu surat. Aha. Ya, Oh, jadi gitu-gitu dia aja tahunya beli. beli akta jual beli. Sementara suratnya nggak itu jelas. dia nggak tahu menau gitu loh. Yang penting dia beli dengan harga murah. Oh, gitu. Setelah itu pada saat sekarang
semua sistem sudah harus digital, Betul. sementara Bingung mereka ya. itu masih surat yang atas nama Mm-mm. yang lama, itu mereka kesulitan. Karena satu, ada yang sudah meninggal, Oh gitu. yang punya sudah meninggal, dan Terus ahli warisnya nggak mau tahu. Gimana itu ngurusnya, Un? Nah itu dia. Dan itu nggak cuma satu Dan- orang, Oh, tapi satu banyak. kampung anak. Oh, ya waktu om. ini mengurus di Kerawang. Satu kampung. Ada Ih, Bang Arman 84 banyak ya. banget. 84 rumah. Jadi 84. mereka punya rumah tapi nggak punya surat. Kadang ada yang punya kwitansi doang ya. Dia beli berdasarkan kwitansi. Tanah Ya. cuma kwitansi, Un. Kwitansi. Iya. Oh, ini kaget. Itulah. Kaget dulu. Itulah Dan tahap itu pendidikan orang kita. Sampai, iya, Uni memberi penyuluhan itu di musola. Di musola. Oh. Di satu kampung itu ya. Satu kampung itu. Satu kampung Jadi itu. kenal RT, RW-nya gitu loh, sampai ke Uni ke desanya gitu loh. Memberikan inilah pentingnya adanya surat gitu, ada sertifikat gitu loh. Iya, iya, Ini iya. sertifikat ada tapi atas nama orang lain, Mhm. dan orang lain itu sudah meninggal. Ya ampun, kasihan banget. Tapi udah bisa diurus ya, Un ya. Jadi yang dari luasnya sekitar 30.000 atau berapa itu. Nah itu dipecah. Jadi Uni masih sampai ke tahap pemecahan, dan itu mengurusnya itu udah sampai 1 tahun lebih, 2 tahun. Wow. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya mereka punya pecahan sertifikat masing-masing sesuai ini rumah mereka. Tapi untuk balik nama Itu sampai susah. sekarang belum Masih kendala ya. susah. Karena Gitu loh. karena banyak yang Berarti udah mereka meninggal punya itu sertifikat ya. untuk rumah itu gitu Mereka ya. sudah punya Iya, sertifikat, iya, iya. tapi namanya masih atas nama orang lain, dan itu sampai berjalan sampai Uni 4 tahun di Karawang, Mm-mm. sekarang udah mau jalan 5 tahun, dan sampai sekarang kasusnya masih Uni Masih banyak yang selesaikan. Si Oh berproses. Masih gitu. proses. Oh ya ampun. Itu Sampai yang paling sulit sekarang pekerjaan, dari sekian banyak pekerjaan inilah di Karawang memang pengalaman yang luar biasa kalau menurut Uni. ya ampun. Mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan ya, Ninevi. Mudah-mudahan. Ninevi, Bang Arman, closing statementnya dong dari orang rantau di Jakarta. Orang Minang itu istilahnya memang dari dulu hobi, bukan hobi sih, merantau gitu lah. Iya. Alasan merantau yang pertama memperbaiki ekonomi, menambah pengalaman gitu, Perbaiki kehidupan. perbaikan kehidupan, Keturunan. gitu. Iya, jadi berharap sih para perantau sukses, kalaupun dia menjalankan usaha, sukses di karir gitu loh. Bisa kalaupun tidak bisa pulang membangun negeri sendiri Seberang Padang, tapi Uni mungkin bisa untuk memperkenalkan Iya, gitu loh. membawa nama Seberang Padang ya. Nama Seberang Padang gitu loh. Membawa nama, oh ya ini ibu ini adalah dari Padang gitu Iya, loh. iya, iya. Uni ini adalah dari Padang gitu loh. Jadi biarpun nggak bisa pulang untuk membangun negeri, tapi paling tidak Uni membawa nama Seberang Padang lah gitu loh ke Jakarta untuk memperkenalkan ini loh. Insya Allah, amin, luar Ibaratnya biasa. kalau kata orang-orang Padang dulu gitu lah, sayang ka anak balacuy, sayang ka kampuang batinggakan, Iya betul. gitu loh. Karantau madang di hulu, babuah babungo balun. Merantaulah dahulu di kampuang, merantaulah dahulu di kampung Paguno. Paguno Balun. Paguno balun. Jadi istilahnya Mantap. biarpun nggak bisa pulang ke kampung membangun negeri, Iya. tapi membawa nama Padang itu penting buat Uni. Penting banget. Terbukti juru rumah makan Seberang Padang ya, Seberang Bang, ya. Bang Arman, closing Ya. statementnya Bang. Apa ya? Mudah-mudahan semua perantau-perantau Minang bisa membawa manfaat untuk dirinya, keluarganya, dan mudah-mudahan juga bisa membawa manfaat untuk kampungnya sendiri.
Amin, amin ya robbal alamin. Bang Arman, Nevi, terima kasih banyak waktunya sudah ada di Kabar Rantau Perempat ada di Padang malam hari ini. Sukses untuk Bang Arman sama Nevi. Mudah-mudahan orang Padang yang ada di Bogor mampir ke kantor kenotariatannya apa namanya? Nevi Sri Anjeli. Nah, kantor kenotariatan Notaris Nevi Sri Anjeli di Bogor. Jalan? Amin. Jalan KH Abdullah bin Nuh. Jalan KH Abdullah bin Nuh ya, nomor 17. Mudah-mudahan banyak yang ke sana. Plus juga rumah makan seberang Padangnya makin laku. Makin banyak lagi spesifikasi masakannya. Luar biasa. Terima kasih banyak Uni Nevi. Terima kasih Bang Arman. Sehat terus ya. Salam buat anak-anaknya, buat keluarga besar juga. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dusana Pandangan, demikian tadi kebersamaan kita bersama Uni Nevi Sri Anjeli ya, SH MKN dan juga Arman SH di Kabar Rantau malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.